Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bagaimana kabar kalian teh? Sehat atau enggak ini teh? Oh, kurang antimu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul kembali di sini. Salawat serta salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Faris Sirawal dari kelas 7C. Dengan berdirinya saya di sini, saya bukan berarti bakal pelangga-pelongo doang nih, nggak akan. Saya akan menyampaikan dakwah tentang Isra Miraj. Oke. Jadi sebelumnya nih, di sini teh ada yang tahu gak apa itu Isra Miraj? Hah? Apa? Kayaknya nggak ada yang tahu. Oke, jadi sebenarnya tuh Isra Miraj itu dibagi dua ya. Yang pertama ada Isra. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, di sini kan Nabi Muhammad ini kan gak mungkin sendirian lah ya pergi ke maksudnya tuh Isra Mi'rajnya. Nah, Nabi Muhammad ini mengendarai apa gitu? Di sini ada yang tahu gak Nabi Muhammad mengendarai apa? Ya, ada yang tahu gak? Buru bisa diberi duit ya, apa? Bener, buruk. Jadi buruk ini adalah hewan suci yang Allah ciptakan untuk Muhammad, dan buruk ini kecepatannya tuh luar biasa lah, melebihi kecepatan cahaya. Oke, kita langsung lanjut aja. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan manusia pertama di dunia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam sempat bersapa dengan Nabi Muhammad dan memberikan doa kepada Nabi Muhammad agar selalu diberikan kebaikan. Baik, selanjutnya di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kedua Nabi pendahulu ini memberi doa juga kepada Nabi Muhammad sama seperti Nabi Adam. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi tertampan yang ada di dunia nih. Nah, di sana Nabi Yusuf maksudnya tuh tidak hanya memberikan doa tapi memberikan sebagian ketampanannya kepada Nabi Muhammad. Di sini pasti ada yang pengen lah ya dikasih ketampanan. Oke. Selanjutnya di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris pula salam dan memberikan doa kepada Nabi Muhammad pula. Baik, selanjutnya di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun pula memberikan doa kepada Nabi Muhammad. Oke, dan selanjutnya di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, merupakan orang yang paling berjasa bagi Bani Israel. Nah, Nabi Musa ini menyambut Muhammad tuh kayak apa ya? Kayak saudara tapi gak pernah ketemu gitu. Ada yang bisa bayangin gak? Gak bisa. Oke. Terus di sana juga Nabi Musa menjalankan kepada Muhammad. Belum. Oke, kita lanjut dulu ke langit ketujuh. Di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan bapaknya para nabi. Siapa lagi kalau bukan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di sana Nabi Ibrahim mengajak Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad mulai berdialog dengan Allah. Di sana Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat 50 waktu dalam satu hari. Bayangin tuh 50 waktu itu berapa kali dalam satu hari? 50 waktu sih. Oke, ya gitulah pokoknya mah. Nah, tapi di sana Nabi Muhammad itu sebelumnya sempat disarankan oleh Nabi Musa untuk meminta keringanan kepada Allah karena keringanan tersebut sebagai tanda sayang kepada umatnya. Nah, Nabi Muhammad pun langsung meminta keringanan kepada Allah untuk waktu salatnya. Dan Allah pun langsung mengabulkan doa Nabi Muhammad dan pada saat itu pula sholat yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu yang sampai saat ini kita laksanakan, tapi sayangnya masih banyak yang melewati ya, kayak kalian-kalian gini nih. Oke. Semoga dengan adanya kisah ini dapat mempertebal keimanan kita agar tidak meninggalkan sholat lagi ya. Siap gak ninggalin sholat? Siap. Ada yang gak siap nih ya?
Oke, baik sekian dari saya Muhammad Rifadi Farisir Awal. Saya pamit undur diri kepada teman saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam kondisi sebaik-baiknya. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SMP As-Salam, juri SMP As-Salam, serta guru-guru SMP As-Salam dan siswa-siswi SMP As-Salam yang diridhoi Allah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raffi Yusuf Maulana dari kelas 7C. Nah, di sini saya akan menyampaikan tausiah tentang Al-Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu 25 nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Sulaiman ini adalah keturunan serta menggantikan Nabi Daud alaihissalam sebagai raja. Nah, Nabi Sulaiman ini sudah pintar dari sejak lahir atau kecerdasan dalam berpikirnya. Nah, dan juga Nabi Sulaiman ini sangat bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, lalu Allah mengangkat derajat Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu dengan menjadi raja di kerajaan Israel. Nah, rupanya Nabi Sulaiman ini tidak hanya menguasai kekuasaan manusia saja, tapi Nabi Sulaiman ini menguasai kekuasaan juga di bangsa jin dan binatang. Nah, tahu kan kalian mukjizat salah satu Nabi Sulaiman? Tahu? Salah satunya apa? Iya. Ya, benar. Salah satunya bisa memahami dan bicara bersama binatang atau berkomunikasi dengan binatang. Nah, dikenal juga Nabi Sulaiman ini orang yang sangat kaya raya dan dermawan. Pada suatu itu Nabi Sulaiman ini memiliki istana yang megah dan indah. Nah, Nabi Sulaiman ini memiliki istana ya. Dibangun oleh siapa sih? Nah, rupanya ini teh hasil gotong royong dari manusia, bangsa jin dan binatang. Nah, kalian sudah tahu kan Nabi Sulaiman tuh punya mukjizat apa aja. Nah, tapi sekarang saya akan lebih mendetailkan cerita ke Ratu Balkis dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balkis ialah seorang pemimpin dari negeri Saba yang kerajaannya sangat makmur, tentram, namun sayangnya mereka menyembah matahari. Nah, lantas Nabi Sulaiman pun mengetahuinya. Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balkis dengan perantara burung apa? Burung apa tuh? Burung puyuh? Bukan, burung hudhud. Nah, jadi melewati perantara burung hudhud ya. Sejak itu surat itu berisikan tentang ajakan Ratu Balkis untuk memasuki agama Islam. Nah, namun Ratu Balkis menolaknya. Dan saat itu juga Nabi Sulaiman ingin melihatkan mujizatnya atau bukti kenabiannya ya, yaitu dengan memunculkan kerajaan Ratu Balkis yang sama. Nah, setelah Ratu Balkis menyelidikinya apakah itu memang kerajaannya dia, nah setelah diselidiki memang benar, berarti itu adalah kerajaan milik Ratu Balkis. Nah, Ratu Balkis pun percaya atas mujizat Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu yang tadi memunculkan kerajaan yang sama. Nah, ada juga nih di Quran surah yang mengisahkan juga dengan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis. Nah, ada yang tahu? Nggak ada ya? Ya udah, yang mengisahkannya itu Quran surah An-Naml. Surah ke-27 ayat 30 sampai 31. Surat An-Naml ini juga termasuk golongan apa ya? Fakta unik, Quran surah An-Naml ini memiliki 2 basmalah. Nah, saya akan bacakan Quran surah An-Naml
ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dari surat itu, sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman itu berisikan tentang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah ta'lu wa alayya wa tuni muslimin. Yang artinya, janganlah engkau bersikap sombong terhadapku dan bersikaplah berserah diri kepada Allah. Nah, itu surat dia kepada untuk Ratu Balkis. Nah, berarti Nabi Sulaiman ini memerintahkan Ratu Balkis untuk bersikap tidak sombong dan terhadap Allah dan selalu berserah diri kepada Allah. Nah, kesimpulan berarti Ratu Balkis itu diperingati untuk tidak sombong dan harus berserah diri kepada Allah. Kita sebagai umat muslim juga harus seperti itu ya, sama. Oke, sebelum tutup mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ada pantun nih aku nih. Boleh dong. Hari Senin bersih-bersih. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika panjang lebar ceramahnya. Oke? Ada tambahan nih, mau nggak? Mau? Tambahan. Jauhilah narkoba, dekati aku. Karena narkoba tidak baik, kalau aku mah bisa bikin kamu salting. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.